Sahabat tani, dalam video sebelumnya saya sudah bahas tentang unsur hara pertama yaitu nitrogen. Masih ingat belum apa fungsinya? Dan apa yang terjadi jika tanaman kita mengalami kekurangan atau kelebihan nitrogen? Pada video ini, saya akan bahas unsur hara makro yang kedua sahabat tani semuanya yang merupakan penyusun kehidupan dari tanaman kita, yaitu adalah fosfor. Pada bagian pertama, saya ingin mengenalkan kepada Anda apa itu fosfor dan fungsinya ya sahabat tani semuanya. Dan yang kedua, saya akan bahas apa saja gejala jika tanaman kita mengalami kekurangan unsur hara ini. Dan pembahasan terakhir adalah saya akan berikan pengetahuan tentang pupuk fosfor yang beredar di pasaran. Jadi, tonton sampai habis ya, insya Allah bermanfaat. Kita intro dulu ya. Bam! Sebelum itu, bagi yang belum subscribe, ayo subscribe dulu. Sekalian juga aktifkan tombol loncengnya, biar kalau ada video baru, Anda langsung dapat notifikasi atau pemberitahuan di handphone Anda. Sahabat tani, kebutuhan tanaman akan unsur hara fosfor untuk tumbuh kembang tanaman sangatlah penting. Petani harus bisa mencukupi kebutuhan akan unsur hara ini ya sahabat tani semuanya, agar tanaman budidaya Anda dapat tumbuh dengan subur dan memberikan hasil yang maksimal. Unsur fosfor diperlukan dalam jumlah yang sedikit ya sahabat tani semuanya, daripada unsur hara, kalium, dan nitrogen. Meskipun begitu, fosfor pada dasarnya tidak mudah terlarut dalam air dan cenderung memiliki pergerakan yang lambat di tanah, sahabat tani semuanya. Tetapi meskipun begitu, fosfor merupakan kunci kehidupan dari pertanian yang tidak bisa dilewatkan peranannya ya, sahabat tani semuanya. Dan menurut beberapa sumber yang saya pelajari, unsur fosfor sangat berguna bagi tanaman karena berperan penting dalam pertama, pembentukan albumin. Albumin adalah salah satu protein ya sahabat tani semuanya yang berperan dalam tubuh makhluk hidup. Peran kedua dari fosfor yaitu berperan dalam pembelahan sel untuk daun, buah, dan biji serta untuk pembentukan bunga. Kemudian ketiga, unsur hara fosfor ini juga berfungsi untuk merangsang perkembangan akar sahabat tani semuanya, memperkuat batang, mempercepat pematangan buah, memperbaiki kualitas tanaman, serta meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Kemudian, saya akan jelaskan tentang karakteristik dari unsur fosfor ya sahabat tani semuanya. Beberapa karakteristik dari fosfor yakni fosfor bergerak lambat dalam tanah. Tanaman menyerap fosfor dalam tanah ya sahabat tani semuanya dengan jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan nitrogen dan kalium. Fosfor lebih banyak berada dalam bentuk anorganik dibandingkan dengan organik. Dan terakhir ini yang perlu kita garis bawahi ya sahabat tani semuanya, bahwa di dalam tanah kandungan fosfor total bisa tinggi tetapi hanya sedikit yang bisa tersedia bagi tanaman. Kemudian menurut beberapa referensi juga yang saya baca sahabat tani semuanya, idealnya kadar fosfor dalam tanaman pada saat pertumbuhan vegetatif adalah 0,3% sampai 0,5% saja dari berat kering tanaman. Kalau cara menentukan persentase kadar fosfornya, saya belum tahu ya sahabat tani semuanya. Tetapi katanya, jika pemberian atau pemenuhan unsur fosfor ini tidak sesuai, maka tanaman bisa jadi akan mengalami gejala kekurangan ataupun kelebihan unsur hara fosfor. Nah, berikut merupakan tanda-tandanya sahabat tani semuanya. Saya akan bahas lebih dulu tentang gejala kekurangan unsur fosfor ya sahabat tani semuanya. Gejala kekurangan unsur hara fosfor yang pertama adalah tumbuhan terhambat pertumbuhannya atau kerdil karena pembelahan sel mengalami gangguan. Daun-daun menjadi ungu atau coklat mulai dari ujung daun dan terlihat jelas pada tanaman yang masih muda ya sahabat tani semuanya. Kedua, gejala kekurangan fosfor akan tampak pada pertumbuhan tanaman yang terhambat karena gangguan pembelahan sel ya sahabat tani semuanya. Daun tanaman menjadi berwarna hijau tua yang kemudian berubah menjadi ungu. Juga terjadi pada cabang dan batang tanaman muda ya sahabat tani semuanya. Dan gejala yang umum adalah terhambatnya pertumbuhan, tanaman kerdil, serta perakaran miskin dan produksinya merosot. Yang perlu sahabat tani garis bawahi di sini adalah bahwa penyerapan fosfor ini cenderung lambat, maka perlu diberikan pada waktu tertentu. Makanya kebanyakan orang melakukan pemberian pupuk fosfor ini pada saat pengolahan tanah. Dan ini yang sahabat tani perlu pahami, bahwa fosfor selain lambat juga penyerapannya juga rentan terhadap pH tanah yang rendah.
Ketika pH tanah di bawah 6,0, maka unsur ini hanya akan terserap oleh tanaman dalam jumlah yang sangat sedikit. Dan celakanya, ketika pH tanah Anda berada pada pH di bawah 5,5 atau ke bawah lagi sahabat tani semuanya, maka unsur ini tidak akan bisa diserap oleh tanaman sedikit pun. Makanya sahabat tani perlu memastikan bahwa pH tanah Anda harus di atas 6,0. Untuk ilmu tentang pengaruh pH tanah pada pemupukan ya sahabat tani semua juga saya sudah jelaskan dalam video yang ini, silahkan Anda tonton. Dan ilmu cara menaikkan pH tanah ke pH yang Anda inginkan sudah saya jelaskan juga dalam video yang ini, silahkan tonton juga. Kemudian untuk penentuan kadar fosfor pada tanah ya sahabat tani semuanya dapat dilakukan dengan penggunaan sebuah alat yang disebut dengan PUTS. Sama seperti penentuan kadar nitrogen. Cara pakai PUTS insya Allah saya akan bahas setelah pembahasan tentang N, P, dan K ini selesai. Jadi, pastikan Anda sudah subscribe channel ini ya sahabat tani semuanya dan aktifkan loncengnya juga supaya ketika ada video baru, Anda langsung dapat pemberitahuannya di handphone Anda. Kemudian, pembahasan ini adalah pembahasan pupuk fosfor yang banyak beredar di pasaran. Apa saja? Pertama adalah SP36 yang mengandung 36% fosfor dalam bentuk P2O5. Pupuk ini terbuat dari fosfat alam dan sulfat ya sahabat tani semuanya berbentuk butiran dan berwarna abu-abu. Sifatnya agak sulit larut dalam air dan bereaksi lambat sehingga selalu digunakan pada pupuk dasar sahabat tani semuanya. Pupuk ini bisa didapat dengan harga yang lebih murah sahabat tani semuanya atau bersubsidi asal Anda tergabung dalam kelompok tani dan bisa menyusun namanya RDKK atau Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok. Jika bingung bagaimana penyusunannya, silakan hubungi penyuluh pertanian wilayah setempat ya sahabat tani semuanya atau datangi Balai Penyuluhan Pertanian di kecamatan setempat. Yang kedua adalah pupuk TSP, mengandung 46% fosfor dalam bentuk P2O5. Sekilas pupuk ini terlihat sama dengan SP36, tetapi perbedaannya pupuk TSP memiliki sifat mudah larut dalam air sehingga cenderung lebih cepat penyerapannya sahabat tani semuanya dibanding SP36. Meskipun dari segi komposisi, TSP memiliki komposisi lebih besar daripada SP36, tetapi biasanya TSP memiliki harga yang cenderung lebih tinggi sahabat tani semuanya. Untuk itu, silakan pertimbangkan apakah Anda mau beli TSP atau SP36. Ketiga adalah SP18, mengandung 18% fosfor dalam bentuk P2O5 dan biasanya ada juga tambahan unsur hara mikro lainnya sahabat tani semuanya. Nah, boleh saja Anda menggunakan SP18 ini ya sahabat tani semuanya, yang penting Anda perhitungkan jika memang ternyata harganya lebih kurang lebih sama ya misalnya antara TSP misalnya atau SP36, silakan beli yang unsur haranya lebih tinggi ya sahabat tani semuanya. Dan yang keempat adalah amonium fosfat yang terdiri dari pertama monoamonium fosfat atau MAP dan diamonium fosfat atau DAP. Yang keduanya termasuk kategori pupuk majemuk, mudah larut dalam air dan umumnya digunakan untuk merangsang pertumbuhan awal tanaman. Monoamonium fosfat atau MAP ya sahabat tani semuanya memiliki kandungan nitrogen sebesar 16% dan fosfor sebanyak 61%. Dan pupuk ini cocok banget diaplikasikan bagi petani yang ingin reaksi cepat karena jenis ini dapat larut dalam air sehingga pengaplikasiannya bisa juga melalui daun ya sahabat tani semuanya dengan dosis rekomendasi kami nih sahabat tani semuanya 0,5 sampai 5 gram per liter air. Dan kalau misalnya Anda mau sistem kocor, Anda bisa kocor 4 sampai 10 kg per 200 liter air ya sahabat tani semuanya. Dan diamonium fosfat atau DAP memiliki kandungan nitrogen sebesar 18% dan fosfor sebesar 6% sahabat tani semuanya. Pupuk jenis ini juga cocok diaplikasikan untuk respon cepat karena sama-sama mudah larut dalam air. Dan kedua jenis ini silakan Anda mau pilih MAP atau DAP ya sahabat tani semuanya, tetapi sesuaikan dengan anggaran Anda. Silakan Anda perhitungkan dan bandingkan mana kira-kira yang lebih layak. Nah, itu yang bisa saya sampaikan sahabat tani semuanya. Jika memang ada pertanyaan, silakan Anda tanyakan langsung di kolom komentar sahabat tani semuanya. Dan jika Anda menyukai video ini, silakan Anda klik tombol jempolnya dan bagikan kepada yang lain juga supaya lebih berkah lagi. Dan di samping sini juga sahabat tani semuanya, saya punya 2 video rekomendasi untuk Anda pelajari juga. Insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda semakin nambah lagi. Oke, tonton ya. Terima kasih. Saya Rizal Ansar dari channel Penyuluh Pertanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.